Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Ya, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi elektron. Jadi sebenarnya konfigurasi elektron itu apa ya? Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Ya, jadi susunan elektronnya seperti apa berdasarkan kulit atau orbital itu disebut dengan konfigurasi elektron ya. Nah, di sini untuk konfigurasi elektron itu dibagi menjadi dua cara. Ya, cara menentukannya yang pertama itu adalah cara kulit. Ya, jadi di sini untuk cara kedua itu cara kulit saya akan menjelaskan pada bagian selanjutnya. Nah, untuk yang pertama itu adalah cara kulit. Jadi pada cara kulit ini kita cuma membaginya itu menjadi beberapa kulit saja ya berdasarkan maksimal elektronnya gitu. Jadi kalau kulit K itu kulit pertama ya dari nukleus itu dia maksimal ada 2 elektron. Kemudian kulit L itu adalah kulit kedua dari nukleus, itu dia maksimal ada 8 elektron gitu. Kemudian kulit M itu adalah kulit ketiga dari nukleus, itu maksimal ada sebanyak 18 elektron gitu ya. Nah, di sini untuk cara kulit ini kita lihat nomor atom dari setiap unsurnya. Jadi kalau kita mencari konfigurasi elektron, misalkan yang pertama itu adalah Ar ya. Ar itu argon kan, argon ini dia memiliki nomor atom itu 18. Nah, di sini pasti kalian sudah tahu mengenai nomor atom ini dia sama dengan jumlah elektron. Ya, jadi kalau dia netral itu nomor atom itu sama dengan jumlah elektron. Nah, berarti sini Ar itu dia jumlah elektronnya itu adalah 18. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia 18, berarti kita tinggal memasukkan saja. Misalkan kalau dia di kulit K itu dia maksimal 2, berarti dia sudah terisi 2 elektron. Nah, sisa lagi 16 elektron kan di Ar. Nah, 16 elektron untuk yang kulit kedua itu maksimal 8 elektron. Jadi 2, 8 tulisnya ya. Kemudian sisa lagi 8 elektron kan untuk Ar, 8 elektron. Nah, untuk yang di kulit ketiga langsung aja dimasukin semuanya 8 elektron karena di kulit ketiga ini maksimal dia 18 elektron. Sehingga untuk Ar itu konfigurasi elektronnya 288 gitu. Ya, jadi dia memiliki elektrovalensi itu 8. Jadi elektrovalensi itu adalah elektron yang paling luar ya, elektron yang berada di kulit terluar. Itu disebut dengan elektrovalensi gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi yang contoh yang kedua misalkan 19K. Ya, ingat ya, yang 19 itu adalah nomor atomnya. Berarti nomor atomnya menunjukkan jumlah elektron kan. Jadi jumlah elektronnya seperti biasa aja, urutannya K, L, M, N ya. Jadi K itu maksimal 2, kemudian 8, ya kemudian lanjut lagi 8, ya kemudian 1. Ya, jadi di sana dia kulit ke N ya. Jadi dia kulit sampai kulit keempat. Sehingga untuk valensinya itu adalah elektron pada kulit keempat, kulit terakhir. Jadi valensinya itu adalah 1. Gitu ya. Sama seperti yang selanjutnya juga ya. Misalkan kalau saya kasih contoh misalkan 86 Rn misalnya. Ya contoh kedua paling bawah ya. 86 Rn itu kan radon ya. Jadi kalian tuliskan seperti biasa saja. Jadi K itu 2, dia maksimal 2, kemudian L itu maksimal 8, ya kemudian 18 ya. 18 itu kulit ke M, kemudian N itu adalah kulit keempat itu maksimal 32. Ya, kemudian lanjut lagi kulit kelima itu 18 dan kulit terakhir itu adalah 8. Ya, jadi kalau kalian totalkan semua nih 2 tambah 8 tambah 18 tambah 32 tambah 18 tambah 8 ini adalah 86. Ya, sehingga untuk valensinya itu adalah 8 karena dia elektron paling luarnya ya, elektron pada kulit ke-6 itu adalah 8. Ya, jadi itu cara menuliskan konfigurasi elektron cara pertama. Tapi untuk kekurangan pada cara ini itu adalah kalian cuma bisa menentukan letak unsur ya, letak unsur pada golongan A saja atau golongan utama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kedua. Ya, cara kedua itu adalah cara subkulit ya. Jadi pada cara subkulit ini itu ada prinsip yang namanya prinsip Aufbau ya. Jadi dia isinya seperti ini. Pengisian elektron dimulai dari tingkat terendah menuju tingkat energi lebih tinggi. Gitu ya. Jadi subkulit ini ya, subkulit ini dia memiliki tingkat energinya sendiri-sendiri ya. Jadi dia energinya dari 1S2, kemudian kedua S2, itu urutan semua ya. Jadi dia mulai dari tingkat energi yang paling rendah. Ya, di sini dan hal ini 1S2 ini, 1S maksud saya, itu adalah tingkat energi yang paling rendah. Ya, jadi 1S, 2S, kemudian 2P, 3S,
ya, kemudian 3P, 4S, kemudian 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Jadi urutannya selalu seperti itu. Ya, jadi tidak boleh urutannya itu tidak seperti yang tadi ya saya bilang, karena emang prinsip dari Aufbau itu dia dimulai dari tingkat terendah gitu ya. Jadi kenapa kita mengisi 1S dulu, karena 1S memang tingkat energinya lebih rendah dibandingkan 2S, sehingga kita mengisi di subkulit 1S dulu ya. Nah, di sini untuk yang angka di atas ini ya, misalkan kalian lihat 1S2 kan seperti ada kuadrat gitu ya, tapi sebenarnya itu bukan kuadrat ya. Jadi 2 di sana itu maksudnya adalah elektron ya. Jadi 1S2 berarti ada 2 elektron di subkulit 1S gitu ya. Kemudian 2S2 berarti dia ada 2 elektron di subkulit 2S gitu. Nah, jadi untuk yang angka-angka di atas ini, ya kan, perhatikan untuk S itu selalu 2, ya, kemudian yang P itu 6, kemudian D itu 10, ya, kemudian F itu 14. Ya, jadi maksudnya itu adalah jumlah elektron maksimalnya. Jadi, nggak boleh 1 S3 gitu, karena untuk subkulit S itu maksimal cuma bisa 2 elektron. Ya, demikian juga untuk P. Jadi, kalau misalkan P nggak boleh P8, karena memang untuk subkulit P itu dia maksimal hanya bisa menampung 6 elektron. Gitu. Nah, kemudian untuk angka-angka di depan, misalnya seperti 1S, 2S, 3S, nah ini angka ini adalah nomor kulitnya. Ya, jadi kalau saya tanya misalnya 3P6 itu berada di kulit berapa? Jadi dia kulit ketiga, karena dia 3P6. Gitu. Nah, kemudian untuk yang SPDF-nya itu adalah jenis subkulitnya. Nah, saya kasih contoh misalkan di bagian kanan yang kalian lihat, itu misalkan 19K, ya, untuk yang nomor 1 19K, berarti kan ikutin ya, mulai dari 1S, ini 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P6, ya, ini kan totalnya udah 10 elektron ya, ini udah 10 elektron, 2 tambah 2 tambah 6, 10 elektron, kemudian lanjut lagi, sisa lagi 9 elektron kan, ya, kemudian 3S2 lanjut lagi, kemudian 3P6, ya, 3P6, nah ini kan sisa lagi 1 elektron kan, nah kemudian sudah 3P itu apa? 4S kan. Nah, 4S karena sisa lagi 1, berarti tulis 4S1. Itu. Ya, sehingga sama saja seperti yang tadi, cara kulit berarti dia elektrovalensinya 1. Ya, karena di S1 dia kan, berarti dia elektrovalensinya 1. Ya, kemudian saya lanjut lagi, misalkan yang nomor 2, misalnya 15P, ya berarti kalau 15P, berarti kan dia elektronnya ada sebanyak 15. Ya, mulai lagi dari 1S, jadi 1S2, ya, kemudian 2S2, kemudian 2P6 ya, kemudian kalian hitung lagi, kalian cek lagi apakah sudah nyampe 15 atau belum elektronnya gitu ya. Jadi 2 sama 2 sama 6, berarti kan baru 10 elektron ya, sisa lagi 5 elektron. Jadi lanjut lagi sekarang 3S2, ya sisa lagi 3 elektron, berarti ke 3P itu karena lagi sisa 3 elektron, jadi 3P3 gitu ya. Jadi tidak harus angkanya seperti 2, 6, 10, 14, tidak harus ya. Kalau misalkan memang lebih sedikit daripada itu tidak masalah, karena untuk angka 2, 6, 10, 14 itu adalah jumlah elektron maksimal. Jadi kalau lebih sedikit daripada itu tidak masalah. Nah, jadinya kalau 15P, ya jadinya untuk elektrovalensinya kan dia terakhirnya 3P ya. Kalau misalnya terakhirnya P, kalian juga lihat untuk yang subkulit S di depannya. Subkulit S depan itu adalah 2 kan. 3S2, 3P3. Berarti 2 tambah 3 berarti 5. Berarti untuk 15P ini, dia elektrovalensinya adalah 5. Seperti itu ya. Jadi itu gampangnya. Saya kasih lagi, misalkan kalian lihat lagi ya untuk yang selanjutnya seperti nomor 3, nomor 4, sama nomor 5, bagaimana cara menuliskannya ya. Nah, kemudian saya kasih contoh misalkan 38 SR. Ini yang kedua paling bawah ya, 38 SR. Ya, jadi sama saja. Jadi kita hitung membuat urutannya dari 1S, 1S2, kemudian 2S2, ya 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Gitu ya. Nah, sampai sini, sampai 4S2 ini itu adalah 20 elektron, ya kan? Ya, 20 elektron. Kalian lihat dari atasnya ya, atasnya itu adalah jumlah elektronnya. Sampai 4S2 itu adalah 20 elektron. Berarti sisa lagi 18 elektron kan? 18 elektron, lanjut lagi sekarang 3D. Nah, 3D ini dia maksimal 10. Ya, berarti langsung 3D 10, sisa lagi 8 elektron. Sisa lagi 8 elektron, lanjut lagi sekarang ke 4P. Jadi 4P6, ya. Kemudian terakhir 5S. Nah, sisa lagi 2 kan kebetulan berarti 5S2. Ya, sehingga untuk elektrovalensinya karena dia terakhirnya S, berarti kalian lihat aja untuk subkulit S-nya. Berarti dia elektrovalensinya itu adalah 2. Gitu. Nah, ini kalau misalkan kita mau sambungkan dengan cara yang kulit tadi ya,
Saya sudah menjelaskan untuk cara kulit tadi itu kan ada kulit K, L, M, N, O, dan seterusnya ya. Jadi urutannya seperti itu ya. Jadi kalau K itu kalian lihat yang satu ya, yang dia nomor kulit 1. Nomor kulit 1 itu kan cuma 1S. Ya, 1S ada berapa elektronnya? Ada 2 kan. Berarti kulit K itu cuma ada 2 elektron. Gitu. Kemudian yang L, kalian lihat yang nomor kulitnya 2. Kan 2S sama 2P. Ya, 2S sama 2P itu 2 sama 6. Ya, atasnya 2 sama 6. Berarti dia elektronnya ada sebanyak 8 di kulit L. Gitu. Kemudian yang M itu kalau dia nomor kulitnya itu 3. Nomor kulitnya 3 itu ada subkulit yang mana saja sih? Jadi ada subkulit 3S, ada 3P, ada 3D gitu. Jadi tambahkan semua elektronnya, 2 tambah 6 tambah 10, jadi 18. Makanya M-nya itu ada 18 elektron. Ya, jadi seperti itu hubungan yang cara subkulit tadi dengan cara kulit. Ya, jadi itu tadi kalau misalkan dia cara subkulit itu dia lebih terperinci dibandingkan cara kulit gitu. Jadi seperti itu tadi. Jadi cara kalian menentukannya berapa jumlah elektron di K, L, M, N. Jadi kalian lihat aja tinggal nomor kulitnya. Seperti itu, ya. Nah, saya lanjut lagi sekarang. Saya akan menjelaskan mengenai bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum di sini itu terbagi menjadi 4 jenis ya. Jadi ada bilangan kuantum utama, kemudian ada bilangan kuantum azimut, ya, kemudian ada bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin. Ya, seperti yang kalian lihat di bagian tengah-tengah ya gambarnya ya. Ya, jadi kalau N itu dia itu adalah bilangan kuantum utama ya, notasinya N. Ini menunjukkan jarak dari nukleus gitu ya. Jadi kalau N itu semakin besar, ya N semakin besar berarti artinya dia jarak dari nukleusnya itu semakin panjang juga. Jadi artinya itu semakin besar dia atomnya gitu ya. Kemudian untuk L itu adalah bilangan kuantum azimut. Jadi notasinya itu L. Itu menunjukkan bentuk orbitalnya. Seperti apa bentuk orbitalnya? Jadi kalau dia orbital untuk dia S itu, ya subkulit S itu dia bentuk orbital itu seperti bola seperti itu ya. Kemudian kalau dia subkulitnya P misalkan ada 3 jenis ya dia. Ya ada PX, ada PY, ada PZ gitu. Jadi dia bentuknya seperti ini yang pada di gambar ini. Jadi bentuknya itu seperti pita gitu ya, seperti pita gitu. Nah, kalau misalkan D beda lagi. Kalau misalnya dia subkulit D, dia malah ada 5 bentuk orbital gitu ya. Jadi ada dx kuadrat min y kuadrat ya, kemudian ada dxy, ada dyz dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri bagaimana gambar bentuk orbitalnya. Ya, jadi intinya bilangan kuantum azimut itu menunjukkan bentuk orbitalnya seperti apa. Kemudian kalau bilangan kuantum magnetik itu dia notasinya M ya. M itu menunjukkan orientasi dalam ruangnya seperti apa. Nanti saya akan menjelaskan ya. Kemudian yang spin ini itu adalah spin elektronnya seperti apa. Ya, nah itu tadi bilangan kuantum ya, jadi itu 4 jenis. Nah, pada tabel di sini, pada tabel bagian kiri kalian lihat ya. Nah, itu ada, saya akan merangkum ya dalam satu tabel seperti ini ya. Kalau misalkan dia kulit itu N ya berarti ya, bilangan kuantum utama, itu kalau N-nya 1, berarti subkulit yang bisa itu cuma S aja kan. Nah, kalau misalkan S itu berarti untuk bilangan kuantum azimutnya itu 0 gitu ya. Jadi, kalau dia kulit N, pasti L-nya itu 0 gitu. Nah, kemudian kalau dia 0 berarti orbitalnya M-nya itu kemungkinan cuma 0 saja karena cuma 1 dia. Ya, orbital S itu cuma 1. Ya. Nah, kemudian spin elektronnya ya, spin elektron itu dia bisa spinnya itu adalah berkebalikan ya. Jadi ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam gitu. Jadi kalau dia searah berarti dia plus setengah, kalau misalkan dia berlawanan berarti minus setengah gitu. Tapi kalau kita menggambarkan di dalam orbital, itu kalau misalkan dia arahnya ke atas, tanda panah ke atas, berarti dia spinnya plus setengah gitu. Kalau misalkan dia arahnya ke bawah, berarti minus setengah gitu. Ya, jadi kalian menggambar orbital seperti pada bagian kanan seperti ini ya. Jadi ada kotak gini, kalian tulis 0 di bawahnya. Ini untuk orbital S. Ya, kemudian untuk yang untuk kulit N bagaimana? Ya, kalau misalkan dia bilangan kuantum utamanya 2, kemungkinan ada 2. Bisa dia 2S, bisa dia 2P. Berarti subkulitnya untuk L-nya itu ada 2 juga. L-nya bisa 0, bisa 1. Kalau dia 0, berarti dia subkulit S. Kalau dia 1, berarti subkulit P. Gitu. Nah, berarti orbitalnya sama ya. Untuk yang S itu orbitalnya cuma 1, yaitu 0. Gitu ya. Sedangkan kalau dia yang P ini, dia ada 3 ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, 2P, PX, PY, PZ ya. Tapi kalau kita membuat notasinya, kita cukup dengan angka min 1, 0, 1
gitu. Ya, untuk spinnya juga sama, plus setengah sama min setengah. Kemudian kalau misalkan dia bilang kuantum utamanya n, bilang kuantum utamanya itu ada 3, jadi n itu ada 3, berarti kemungkinan ada 3 untuk subunitnya. L-nya itu bisa 0, 1, 2. Kalau L-nya 0 berarti S, kalau L-nya itu 1 berarti P, kalau L-nya 2 itu berarti D. Ya, berarti bisa 2S, 2P, ya, 3S, 3P, 3D, gitu ya. Ini salah tulis ya, 3S, 3P, 3D. Ya, kalau misalkannya D, dia nambah lagi di kiri sama di kanan, karena dia orbitalnya ada 5. Jadi dia min 2 sama plus 2 di kanan, kiri kanan. Jadi min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Gitu ya. Jadi kalian menggambarnya juga seperti ini. Ya, kotaknya jadi ada 5 untuk orbital D. Nah, kemudian kalau misalkan dia kulit N, N-nya itu adalah 4. Berarti dia nambah lagi sekarang. Jadi dia ada sebanyak sampai 3 dia ya. 0, 1, 2, 3 untuk dengan kuantum azimutnya. Ya, sehingga untuk yang subkulit F bagaimana? Subkulit F itu berarti dia orbitalnya itu ada sebanyak 7 ya. Tambah lagi min 3 di kiri dan di kanan itu adalah plus 3. Sehingga dia ada 7 kotak untuk orbital F. Seperti itu ya. Nah, untuk penyelesaian soalnya bagaimana sih? Jadi di sini saya akan lanjutkan. Nah, ini ada hal yang penting sebelum saya melanjutkan ke penyelesaian soal. Ya, di sini ada 2 aturan ya. Yang pertama itu ada aturan Hahn, kemudian yang kedua itu adalah larangan Pauli. Ya, jadi aturan Hahn ini itu isinya adalah elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari 1 akan tersebar pada orbital memiliki kesamaan energi dengan arah putaran spin yang sama. Ya, jadi di sini dalam pengisian di dalam orbital itu kalian harus mengisinya itu pada spin yang sama terlebih dahulu. Artinya itu arahnya itu sama semua. Isi dulu semua, arahnya itu ke atas. Ya, kemudian sudah diisi semua, baru ke bawah semua gitu. Jadi itulah maksudnya spinnya. Arah putar spinnya itu harus sama dulu, diisi semua, kemudian baru arah putar orbital yang berbeda. Misalkan seperti ini. Kalau misalkan cara pengisiannya benar, untuk orbital P itu 2 elektron, berarti kan isi dulu ke atas, ya 1, kemudian ke atas yang kedua gitu. Jadi harus ke atas dulu dua-duanya gitu ya. Nah, kemudian untuk orbital P, kalau misalnya dia 3 elektron, lanjut lagi tambah 1 di orbital yang paling kanan. Jadi dia 1, 1, 1 dan arahnya ke atas semua gitu ya. Karena harus sampai arah putaranya sama terlebih dahulu semua diisi. Nah, kalau misalkan dia orbital P 4 elektron, karena kan semua sudah terisi 3 elektron kan, arah putarnya itu ke atas. Nah, sekarang untuk yang elektron keempat, berarti sekarang kalian tuliskan lagi di orbital yang paling depan, tapi arahnya berbeda, arahnya itu sekarang ke bawah. Ya, dan kalau misalnya 5 elektron, tambah lagi untuk 1 elektron dengan arah ke bawah di orbital yang 0. Ya, min 1, 0, 1 kan. Jadi di orbital yang kedua ya. Nah, kalau misalkan yang di bawah ini contoh pengisian yang salah. Misalkan di orbital P itu ada 2 elektron, tapi kan langsung ngisinya itu dalam satu kotak. Langsung spin atas, ya spin plus setengah sama spin min setengahnya langsung diisi. Ya, panah atas, panah bawah itu tidak boleh ya. Kemudian kalau misalkan yang orbital P ada 4 elektron seperti ini juga salah ya. Ini juga salah karena diisinya itu satu kotak gitu. Jadi satu kotak diisi semua atas bawah, kemudian satu kotak lagi diisi atas bawah. Ya, itu tidak benar ya. Jadi cara pengisiannya salah, ya. Nah, yang kedua itu adalah larangan Pauli. Jadi larangan Pauli ini isinya setiap orbital maksimal hanya dapat terisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan, ya. Jadi kalau misalkan di sini dalam kuantum spin itu harus berlawanan, ya. Kalau dalam kotak itu nggak boleh dua-duanya itu ke atas atau dua-duanya ke bawah. Ya, dalam elektronnya itu harus satu atas, satu bawah, karena spinnya dalam setiap orbital itu harus berlawanan. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya kasih contoh, misalkan tentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir ya, bilangan kuantum elektron terakhir dari 26 Fe ya. Jadi kan di sini ambil angka yang paling kecil ya, 26 sama 47 itu kan 26 nomor atomnya kan. Ya, jadi 26 itu adalah jumlah elektronnya. Nah, sekarang kalian tulis seperti biasa ya, tulis dengan cara subkulit ya, tapi bukan cara kulit ya, cara subkulit. Nanti kalian mendapatkan untuk yang paling terakhir, subkulit terakhir itu adalah 3D6 ya, 3D6. Jadi subkulit terakhir itu adalah subkulit D ya. Nah, kemudian kalian isi sekarang 3D6 ini bagaimana pengisiannya di orbital ya. Kalau D dia orbital ada 5 kan, berarti kalian membuat kotaknya itu ada sebanyak 5 seperti ini. Kemudian kalian tandai itu adalah min 2, min 1, 0, 1, 2 ya. Kemudian kalian isi seperti aturan Hahn tadi
Ya, kalau ada 6 elektron bagaimana? Ya, jadi 1 ke atas semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, baru yang ke-6 itu ke bawah yang paling pertama. Ya, di yang orbital yang min 2. Ya. Jadi, karena dia itu paling terakhir itu berada di min 2, berarti bilangan kuantum magnetnya itu adalah min 2. Ya. Dan karena dia subkulit D, berarti otomatis L-nya adalah 2 ya. Kan kalau misalnya S itu 0, P itu 1, D itu 2. Ya, jadi kalau dia subkulit D, berarti dia L-nya dan kuantum azimutnya itu adalah 2. Ya, oke. Nah, sekarang untuk yang spinnya bagaimana? Untuk kalian lihat spinnya itu dari elektron yang paling terakhir kita isi. Paling terakhir kita isi itu kan dia arah ke bawah. Berarti dia dengan kuantum spinnya bernilai min setengah. Ya, saya lanjut lagi sekarang yang kedua. Misalkan CL. Ya, CL kita ambil 17 atau 35. Kita ambil 17 ya, karena 17 itu adalah nomor atom, sedangkan 35 itu nomor massa. Jadi nomor yang 35 itu kita tidak pakai. Ya, jadi 17 Cl. Ya, jadi 17 Cl kan tulis dah seperti biasa, seperti cara subkulit tadi, konfigurasi elektronnya dapat kalian 3p5 terakhir. Ya, 3p5. Nah, berarti subkulit paling terakhir itu adalah subkulit P. Ya. Jadi untuk N-nya itu ada 3, saya lupa bilang tadi yang ini, berarti N-nya 3 ya, karena dia angkanya 3D6, jadi N-nya 3. Ya, ini juga N-nya 3 dan kuantum putarnya 3. Kemudian bilangan kuantum azimutnya itu ini kan P, berarti bilangan kuantum azimutnya 1. Ya. Nah, kemudian karena ini P, kalian membuat sekarang orbital P-nya ada 3. Min 1, 0, 1. Nah, kemudian masukin sekarang, untuk elektronnya ada sebanyak 5. Berarti masukin sekarang berurutan sesuai dengan aturan Han. 1, 2, 3, kemudian sekarang ke bawah ya. 4, 5. Ya. Nah, yang paling terakhir itu di orbital yang mana? Min 1, 0 atau ke 1. Yang paling terakhir itu berada di orbital 0. Berarti M-nya itu adalah 0. Ya. Kemudian untuk yang spinnya bagaimana? Spinnya karena dia terakhir itu menghadap ke bawah, berarti dia spinnya itu adalah min setengah. Ya, jadi sekian saja video yang dapat saya jelaskan pada kalian mengenai bilangan kuantum sama konfigurasi elektron.